Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, selamat pagi. Em, Senang sekali ya hari ini kita lanjutkan lagi materi penjelasan yang saya kemarin. Jadi pada pekan lalu saya sudah menyampaikan bagaimana suhu udara di permukaan bumi itu bisa berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah lain ya. Bahkan kalau misalnya kita bicara wilayah tropis ya dengan negara kita ini, itu nggak semua sama gitu ya, nggak semua sama suhunya. Misalnya di Gorontalo rata-rata kita bisa merasakan suhunya itu 30 derajat per harinya, tapi ternyata di daerah Puncak Bogor, di daerah Jawa Barat sana itu suhunya lebih rendah dari itu. Padahal kalau kita lihat sama-sama daerahnya itu merupakan daerah tropis. Nah itu ya, kemarin sudah saya jelaskan mengapa seperti itu ya. Nanti kamu silakan flashback video penjelasan saya sebelumnya yang ada di YouTube gitu ya. Baik, untuk hari ini kita akan lanjutkan lagi materi mengenai bagaimana pola pemanasan udara oleh sinar matahari, baik itu terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Tapi sebelumnya mari kita mulai pertemuan pada pembelajaran pada hari ini dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Baik, kita mulai ya. Nah, kemarin kan sudah saya jelaskan ini ya. Di sini ada 6 faktor ya yang menyebabkan suhu udara di permukaan bumi itu dia berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain gitu ya. Yang pertama kita lihat di situ ada durasi penyinaran matahari, kemudian ada sudut datang sinar matahari, kemudian ada bentuk permukaan bumi, yang keempatnya ada elevasi atau ketinggian, yang kelima itu ada jumlah awan, dan yang terakhir adalah posisi lintang setiap tempat di permukaan bumi. Nah ini rumusnya udah akan saya kasih kemarin ya. Ya kalau misalnya setiap kenaikan 100 meter di atas permukaan laut ya di daerah troposfer, maka suhu akan turun 0,6 derajat Celcius. Nah ini adalah persebaran bagaimana suhu udara di permukaan bumi ya. Jadi kalau kamu lihat di sini itu suhu udara itu kita lihat ya, bagian tengah atau daerah sekitar khatulistiwa itu warnanya cukup merah kehitaman begitu ya. Itu menandakan bahwa suhunya cukup tinggi. Kalau kita lihat di sini di penjelasan bar skalanya ini ya, skala barnya untuk suhu udaranya ini, dia ada maksimum sampai 30 derajat Celcius atau sekitar 80 lebih derajat Fahrenheit gitu ya. Semakin ke utara atau ke selatan suhunya semakin dingin, di mana tercatat itu di daerah sekitar Antartika yang di tengah-tengah warna putih. Ini kalau di sini itu suhunya bisa di bawah minus 50 derajat ya, minus 50 derajat, minus di bawah gitu Celcius. Nah ini ya, gitu. Bahkan dulu pernah peneliti dari Rusia yang meneliti di daerah Antartika itu mencatat suhu terdingin pernah tercatat sekitar minus 70 derajat Celcius ya. Oke, lanjut. Nih ini adalah peta isotermal namanya ya. Peta isotermal itu dia berdasarkan garis-garis isotermal digabung jadi satu, kemudian dijadikanlah peta seperti ini ya, kesebaran panas di permukaan bumi ya. Indonesia karena kita negara kita negara tropis, disinari matahari sepanjang tahun, maka negara kita itu cukup merah di sini ya. Nah, tidak ada yang warna di sini warnanya hijau atau biru, tidak ada, merah semuanya. Mungkin kecuali daerah ini kali ya, daerah Jayawijaya ya. Itu merupakan keunikan tersendiri. Kenapa? Karena ternyata Jayawijaya itu adalah satu-satunya gunung di dunia yang ada di tropis tapi beres ini. Karena rata-rata gunung beres puncaknya itu dia terletak di daerah subtropis maupun daerah sedang sampai ke kutub sana. Sementara Jayawijaya itu adalah satu-satunya gunung di dunia yang terletak di tropis tapi puncaknya ada esnya. Oke, nah ini dia. Nah, proses pemanasan suhu udara oleh matahari, ya massa udara oleh matahari itu dia bisa terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Yang langsung itu misalnya prosesnya adalah proses absorpsi atau penyerapan, kemudian proses yang kedua refleksi atau pemantulan, yang ketiga ada difusi atau proses saya agak bingung, lupa saya istilahnya difusi itu apa ya, pembauran ya. Dan yang tidak langsung itu adalah proses konduksi ya, konveksi, adveksi, dan turbulensi. Mungkin dari sekitar banyak istilah-istilah yang ada di sini, mungkin yang paling menarik bagi kalian yang ini turbulensi ya, karena sering kalian mendengar istilah turbulensi ini dibicarakan jika ada kecelakaan pesawat terbang atau misalnya pesawat terbang tersebut misalnya tergoncang ya. Atau kalian yang sering naik pesawat terbang mungkin kamu sering sekali merasakan adanya goncangan di pesawat. Nah itu dikaitkan dengan adanya fenomena turbulensi ya. Oke, kita lanjut dulu. Kita lihat di sini ya. Nah gini, jadi sinar matahari yang sampai ke permukaan bumi itu semuanya tidak diserap ya, tidak diserap, tidak semuanya dipantulkan, tidak semua juga didifusikan.
tapi dia bercampur-campur gitu ya. Ada yang diserap, ada yang dipantulkan, ada juga yang dipembaurkan gitu ya. Nah, jadi maksudnya langsung di sini adalah artinya itu bahwa sinar matahari yang sampai ke permukaan bumi itu langsung memanaskan objeknya, gitu ya. Nah, yang tidak langsung itu maksudnya apa? Maksudnya itu dia ketika sudah dipanaskan objek pertama, maka objek pertama ini akan diam dulu menyimpan panas mataharinya. Nanti suatu waktu dia akan melepaskan panas tersebut ke benda lain atau ke objek lain. Nah, itu disebut dengan langsung dan tidak langsung. Oke, saya masuk penjelasan di sini ya. Kita lihat di sini proses pemanasan udara ya. Kita lihat. Massa udara yang ada di sekitar kita terkadang terasa panas dan terkadang juga terasa dingin. Panas dinginnya udara yang kita rasakan tersebut diakibatkan oleh pemanasan oleh matahari baik langsung maupun tidak. Jadi unsur utama yang menyebabkan massa udara di bumi itu dia panas atau dingin itu bukan dari panas dalam bumi, yaitu maksudnya bukan dari tenaga dalam bumi atau tenaga endogen, bukan ya. Tapi berasal dari matahari. Semuanya ya 100% itu pure dari matahari gitu ya. Nanti kalau misalnya ujung-ujungnya itu sinar matahari tersebut diserap oleh sebuah benda kemudian dilepaskan, tetap saja asal muasal panas tersebut dari simpan benda tersebut dia berasal dari matahari, gitu ya. Walaupun pada dasarnya pemanasan udara semuanya berasal dari matahari, namun panas yang dipancarkan oleh matahari ada yang langsung memanaskan udara dan ada juga yang disimpan dulu untuk beberapa jangka waktu tertentu, baru kemudian dilepaskan dan menghasilkan pemanasan terhadap objek di sekitarnya, termasuk massa udara. Biasanya objek atau benda yang menyerap sinar matahari kemudian disimpan, kemudian dilepaskan kemudian itu terjadi saat sumber panas utama hilang gitu ya. Misalnya matahari. Matahari sumber panas utama. Ketika siang hari itu tanah kan dia menyerap panas ya. Menyerap panas dari matahari. Nah, pada waktu siang hari itu tanah tidak akan melepaskan panasnya seketika itu juga, tetapi menunggu waktu kapan? Saat ketika matahari mulai tenggelam malam hari misalnya itu. Nah, saat itulah tanah, batu, air itu dia mulai melepaskan panasnya ke udara. Sedikit banyak itu dia mempengaruhi juga panas atau suhu udara tersebut gitu ya. Nah, ini tadi udah saya sampaikan di sini ya. Jadi saya lanjut lagi nih. Proses absorpsi apa? Sinar matahari yang sampai ke permukaan bumi mengalami berbagai proses. Ada yang diserap, dipantulkan, ada juga yang mengalami pembauran. Hampir semua objek di permukaan bumi mampu melakukan tiga proses di atas. Namun, ada beberapa kondisi yang menyebabkan proses penyerapan akan berlangsung secara signifikan. Jadi, nggak semua benda bisa secara signifikan melakukan penyerapan. Ya, hanya beberapa objek-objek tertentu dengan ciri khas tertentu itulah nanti yang menyebabkan terjadi penyerapan cukup signifikan dibandingkan yang lain. Gitu. Misalnya pertama, permukaan bendanya basah atau berair gitu. Kenapa? Karena air itu dia kalau dikasih panas dia akan menyimpan panasnya itu, ya, disimpan panasnya. Nah itu. Jadi kalau misalnya contohnya apa Ustadz, kayak benda yang basah atau berair itu misalnya laut, ya. Laut itu kan dia kan kayak seperti cekungan ya. Dia diisi oleh air. Nah air yang ada di laut itu dia akan menyerap sinar matahari dalam-dalam, dialirkan ke bawah ke dasar lautnya, ya, tertentu gitu. Kemudian dia dialirkan lagi ke permukaan. Makanya air laut itu termasuk itu dia objek yang sulit panas tapi juga sulit dingin gitu ya. Beda dengan daratan yang gampang panas, gampang dingin. Yang berikutnya ini hal ketiga ya, berwarna. Oke. Yang berikutnya adalah objek yang berwarna gelap ya gitu ya. Objek berwarna gelap itu cenderung akan menyerap sinar ya, atau menyerap panas ya. Makanya di siang bolong begitu ya, jam 12 atau jam 1 siang kamu disarankan menggunakan baju yang cenderung lebih cerah ya, lebih lebih warna itu lebih ini terang begitu, jangan yang gelap-gelap, karena yang gelap-gelap pasti akan terasa panas. Sama kayak misalnya menggunakan payung kamu ya, payung yang gelap dengan warna yang ini cerah pasti akan beda ya, beda kondisi di bawahnya ya. Kalau pada siang hari kamu menggunakan payung gelap ya otomatis di bawahnya akan terpanas. Kenapa? Karena si payung yang hitam tadi akan cenderung menyerap sinar matahari. Yang tiga, permukaan bendanya ada tumbuhan dan vegetasi. Kenapa? Karena di daun vegetasi atau di daun tumbuhan itu ada air. Ya, makanya itu ketika ada misalnya lapangan yang satu lapangan berumput, satu lagi lapangan botak atau gundul hanya tanah, itu beda dianya panasnya gitu ya. Kalau yang berumput itu cenderung dia akan dingin pada siang hari. Kenapa? Karena si rumput itu menyerap dia panas tersebut. Coba kalau misalnya lapangan tersebut ini pasir hanya tanah ya, kamu rasakan sendiri bagaimana panasnya permukaannya. Kenapa? Karena dia nggak nyerap ya, nggak nyerap, dia mantulkan lagi, melepaskan panas secara langsung
sehingga suhu permukaan akan cenderung tinggi, ya. Berikutnya proses refleksi, ya. Selain penyerapan sinar matahari sampai ke permukaan bumi, juga bisa mengalami pemantulan, nah gitu ya. Dipantulkan dianya, ya. Jadi objek-objek yang memiliki sifat memantulkan itu dia kalau bisa saya bilang itu dia posisinya itu kayak seperti berkebalikan dengan yang tadi itu, yang penyerapan tadi. Pertama misalnya permukaan objeknya kering, nah gitu ya. Yang saya bilang tadi itu permukaan objek kering. Jadi kalau misal kering itu kan daratan, ya, daratan tanpa vegetasi, dia akan cenderung memantulkan. Nah, ya, memang dia bisa menyerap tapi sedikit, ya, daya serapnya sedikit. Dia lebih tinggi daya refleksinya atau daya pantulnya. Yang kedua, permukaan objeknya berwarna cerah. Makanya di siang hari disarankan menggunakan baju berwarna terang. Kalau nggak percaya, kamu nanti keluar dari siang, ya. Nah, kapan gitu siang? Terus kemudian bawa kertas putih, ya. Pandangin kertas putih, nulis kayak kamu di bawah sinar matahari, ya. Nah, di atas kertas putih tersebut. Kira-kira silau nggak gitu? Silau atau tidak silau itu adalah bukti bahwa itu permukaan objeknya memantulkan atau menyerap, begitu ya. Yang terakhir nomor 3, permukaan objeknya gundul tanpa vegetasinya, kebalikan yang tadi. Ya, jelas ya, begitu ya. Oke, lanjut. Proses difusi itu pembauran. Sinar matahari yang mengenai permukaan objek tertentu bisa mengalami pembauran. Proses pembauran yang menyebabkan pemanasan massa udara biasanya terjadi pada awan. Hal ini karena awan merupakan uap air yang mudah ditembus oleh aliran panas yang berasal dari matahari. Nah gitu. Jadi pada waktu siang hari awan itu dipanaskan, dipanaskan, ya. Nah makanya fungsi awan itu sebenarnya kalau siang hari seperti payung, gitu ya. Kalau di Indonesia kan mau siang mau malam dia kan ada awan, ya. Makanya otomatis kalau di siang hari di kita itu awan itu berfungsi sebagai awan, mengurangi tingkat pemanasan matahari. Ya, satu itu menutupin, yang kedua tuh nyerap juga dehnya gitu. Tapi waktu nanti matahari sudah tenggelam, itu awan tersebut akan melepaskan panas ke permukaan gitu, ke bawahnya, sehingga suhu udara di permukaan itu akan cenderung lebih hangat. Makanya di Indonesia ini siang hari nggak terlalu panas, malam hari juga nggak terlalu dingin. Coba bandingkan dengan daerah gurun lah misalnya, ya, gurun atau daerah yang berpasir atau daerah kering itu. Siang nggak ada awan, malam juga nggak ada awan. Siangnya sangat panas karena nggak ada payungnya, malam hari itu terlalu dingin karena nggak ada selimutnya. Jadi awan fungsi siang sebagai payung, malam sebagai selimut. Permukaan awan dipanasi oleh matahari, selain menyerap memantulkan, akan menangkap panas tersebut dan dilepaskan ke permukaan bumi pada waktu tertentu. Nah, proses melepaskan panas, ya, dari dalam yang sudah diserap ke bawah itulah disebut dengan difusi namanya. Jadi difusi itu, ya, satu sinar ketika sampai di dalam awan diserap, nanti dilepaskan ke bawah, dia disebar, ya. Nah, disebar itu. Nah, proses yang tadi itulah disebut dengan difusi. Jadi difusi itulah yang menyebabkan awan berfungsi sebagai selimut di malam hari, menghangatkan, ya. Jadi di Indonesia itu malam itu nggak terlalu dingin. Nanti kamu buktiin sendiri. Kalau misalnya kamu nggak percaya omongan saya, silakan nanti ke daerah gurun pasir lagi, ya. Atau misalnya kamu kalau ada kesempatan umroh ke Arab Saudi sana, pastikanlah malam hari. Jangan di dalam masjid, ya. Kalau di masjid mungkin dinginnya memang dingin karena memang ada situ ada pendinginnya, tapi coba keluar, ya. Nah, itu panas, dingin sekali malam hari, dingin banget, ya, apalagi di musim dingin, ya, dan dingin di musim dingin lagi, ya. Proses difusi ini biasanya akan signifikan terjadi pada sumber utama pemanasan matahari telah hilang atau terbenam. Proses inilah yang menyebabkan suhu udara malam di Indonesia terasa hangat karena saat malam hari matahari telah tiada. Maka kesempatan objek melepaskan panasnya dalam bentuk difusi. Nah, itu tadinya. Jadi difusi itu terjadi kalau sumber panasnya sudah hilang. Tapi kalau sumber panas utama masih ada, difusi nggak terjadi secara maksimal. Lanjut. Proses pemanasan tidak langsung. Tadi saya bilang, ya, itu ada konduksi, konveksi, adveksi, dan turbulensi, ya, gitu. Pemanasan massa udara secara tidak langsung artinya massa udara dipanaskan dengan sinar matahari yang telah disimpan oleh objek tertentu dalam jangka waktu yang lama. Yang pertama, dalam proses pemanasan tidak langsung itu adalah konduksi. Ya, konduksi itu mirip seperti gini, misalnya ada besi, kamu panaskan ujung satu, maka ujung satu yang lain akan panas dehnya, ya. Jadi itu panasnya merambat, ya, merambat dari dalam besi tersebut ke satu titik ke titik yang lain, ya. Kemudian si panas tersebut itu akan menyebar tanpa harus membawa partikelnya pindah, begitu. Kenapa nggak bisa pindah, Ustaz? Karena di situ besi kan benda padat, sehingga partikel pembentuk besi tidak akan pindah, ya.
Sementara kalau misalnya bendanya cair atau bendanya gas, maka yang terjadi adalah konveksi. Ya, apa itu konveksi? Konveksi itu pemindahan panas mengikutsertakan perpindahan partikel. Kenapa partikel bisa pindah? Karena bendanya itu dia apa ya? Gampang bergerak gitu loh. Artinya itu dia tidak padat gitu, bukan ya? Contohnya air laut lah. Air laut itu ketika dia dipanaskan di permukaannya, kan di atas kan berarti kan lebih hangat toh. Yang bawahnya kan masih dingin ya. Kalau air laut hangat dengan air laut dingin, ini pasti masanya ya beratnya berbeda ya. Yang dihangatkan cenderung akan lebih ringan, yang didinginkan akan cenderung lebih berat. Ya, sama seperti inilah arus konveksi dulu ya, ingat ya. Di kelas 10 kamu sudah saya ajarkan itu ada arus konveksi, di mana kalau misalnya dekat dengan sumber panas inti bumi, otomatis di situ kan dia magmanya kan cenderung lebih panas ya. Nah, kalau magma cenderung lebih panas, maka dia akan cenderung lebih ringan. Kalau udah ringan, dia akan ke atas, dia bergerak ya ke atas. Yang lebih berat pasti akan turun ke bawah. Maka terjadilah perputaran. Nah, di laut juga sama seperti itu. Saat matahari memanaskan, maka permukaan lautnya akan panas, oke? Massa airnya akan cenderung lebih ringan, yang di bawah kan masih dingin, ya. Yang di bawah itu karena masih dingin, dia akan lebih berat, ya. Yang di atas turun ke bawah mendorong yang bawah naik ke atas. Terjadilah perputaran begitu ya. Jadi saling dorong mendorong terjadilah arus konveksi, ya. Jadi arus konveksi itu tidak hanya terjadi di daerah lempeng bumi atau di daerah astenosfer, tidak, tapi ternyata arus konveksi pun terjadi di dalam perairan, misalnya laut, begitu, ya. Di udara pun ada terjadi konveksi sama ya. Nah, konveksi itu nanti itulah kalau misal konveksi itu kan dia geraknya ke atas ya. Jadi konveksi itu adalah gerak massa udara ke atas dari secara vertikal, baik dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Oke, temannya siapa? Adveksi. Kalau adveksi itu gerak massa udara secara horizontal. Oke, saya ulang ya. Konveksi itu adalah gerak massa udara secara vertikal, baik itu dia dari bawah ke atas maupun dari atas ke bawah. Sementara kalau adveksi itu adalah gerak massa udara horizontal, baik dari kanan ke kiri ke kanan, gitu ya. Oke. Nah, adveksi nanti itulah yang menyebabkan terjadinya perpindahan panas dari satu tempat ke tempat lain. Perpindahan panas ini itulah nanti yang menyebabkan perpindahan awan. Makanya awan itu bergerak dianya. Jadi awan bergerak itu bukan hanya karena ada misalnya itu dia ada rotasi bumi. Ya, awalnya rotasi bumi menyebabkan perbedaan pemanasan. Pemanasan menyebabkan terjadi gerak massa udara. Gitu ya. Oke. Nanti kalau misal kamu belum paham dengan konsep yang saya ajarkan hari ini, silakan ditanyakan di grup ya. Proses konduksi dan konveksi di alam akan berbeda efek pemanasannya. Konduksi yang banyak terjadi pada zat padat akan mampu memanaskan zat tersebut dalam waktu singkat. Namun panas yang dikandung akan mudah hilang. Nah, begitu. Jadi kalau dalam proses pemanasan konduksi itu bendanya karena benda padat, dia cepat panas, tapi juga cenderung cepat dingin. Nah, misalnya apa? Misal daratan. Daratan itu kan dia batu kan, tanah segala macamnya. Nah, itu dia ketika dipanaskan siang hari cepat panas dianya. Ya. Kalau nggak percaya sama omongan saya, silakan nanti kamu keluar ya siang-siang gitu kan, nggak usah pakai alas kaki. Ya, siang alas kaki gitu toh. Jalan aja kamu di tanah itu, tanah kosong tapi jangan tanam rumput ya. Rumput itu bukan bersampah, maksudnya berumput itu berada ini tumbuh-tumbuhan bukan, gitu ya. Buktikan sendiri di situ. Betul nggak omongan saya? Ya. Tapi karena dia cepat dipanaskan, tapi juga dia cepat didinginkan. Kenapa? Karena ternyata proses konduksi menyebabkan panas yang disimpan oleh daratan itu dia hanya pada tataran permukaan atau bagian permukaan, dangkal dianya, sehingga gampang dilepaskan. Sementara kalau konveksi, karena dia yang dipanaskan adalah cairan, maka otomatis dia kau tahu sendiri laut ya, laut itu dalam ya. Misalnya paling dangkal aja 150 meter gitu ya. Itu dangkal di laut dangkal namanya. Itu panasnya dari atas, dari ketinggian 0 di atas itu sampai ke bawah 150 meter. Dibawa ke bawah, diputar lagi ke atas. Kebayang kan? Artinya apa? Artinya ketika air laut dipanaskan, dia akan sulit panas dan sulit juga mendingin, gitu ya. Sedangkan konveksi banyak terjadi, udah saya jelasin gitu ya. Lanjut. Proses adveksi adalah proses penjalaran panas yang bergerak secara horizontal. Proses ini terjadi karena adanya tempat-tempat di permukaan bumi yang memiliki suhu yang berbeda-beda, sehingga massa udara akan bergerak dari tempat yang lebih dingin atau lebih padat tekanannya ke tempat yang lebih hangat atau lebih rendah tekanannya. Oke?
Ini saya kasih tahu di sini ya. Jadi kamu lihat di sini. Jadi antara tekanan udara dengan suhu udara, dia itu berbanding terbalik ya. Berbanding terbalik. Oke. Ketika tekanannya tinggi, maka suhunya rendah. Begitu juga kalau misalnya tekanannya rendah, maka suhunya tinggi. Jadi prinsipnya adalah massa udara bergerak daerah-daerah tekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Berarti massa udara bergerak dari daerah yang dingin ke daerah yang panas atau hangat. Nah begitu. Jadi kalau misalnya kamu lihat ada awan bergerak, saat ada awan bergerak tuh dari barat ke timur, berarti otomatis yang dingin itu di mana? Pasti di barat. Timurnya pasti panas gitu. Ya. Ya ulang. Kalau suatu saat kamu melihat misalnya ada awan bergerak gitu ya, kamu bilang saat awan bergerak itu kayaknya dari barat ke timur deh. Nah kalau seperti itu berarti otomatis tekanan tinggi di mana? Pasti di barat. Tekanan rendah pasti di timur. Karena tekanan tinggi ada di barat, maka di barat itu suhu udaranya akan lebih dingin, sementara yang di timur akan cenderung lebih hangat, begitu ya. Oke lanjut. Proses adveksi inilah yang menyebabkan awan bergerak berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain. Terakhir ya, proses turbulensi biasanya terjadi atau berasosiasi dengan awan kelompok cumulus dan awan-awan menjulang atau menjulang ini ya. Menjulang. Ya, turbulensi ditimbulkan oleh bertemunya kan ada salah ketik ya, bertemunya berbagai massa udara dengan kondisi satu suhu, arah, kecepatan, tekanan yang berbeda. Jadi turbulensi itu diibaratkan seperti ini, misalnya ada sebuah perempatan ya, perempatan jalan. Nah itu kan perempatan jalan itu kan tempat pertemuan 4 arah ya, dari barat, timur, selatan, utara gitu ya. Pasti kendaraan atau manusia yang lewat situ pasti kan memiliki arah yang berbeda-beda, kecepatan kendaraan yang berbeda-beda juga begitu. Nah, ketika itu tidak diatur oleh lampu lalu lintas, kebayang nggak kamu bagaimana riuhnya atau bagaimana kayak seperti crowdednya lah begitu kondisi perempatan jalan gitu ya. Pernah lihat kamu ya, mungkin kamu pernah pengalaman kamu naik kendaraan pas di perempatan ternyata lampu traffic lightnya mati. Gitu. Apa yang terjadi? Pasti kan akan akan ribet melewatnya. Kenapa? Karena ya itu kendaraan antara satu arah dengan arah lain itu dia saling mendahului, sehingga kamu takut kecelakaan, akhirnya kamu pelan-pelan bawanya begitu. Nah seperti itulah. Jadi ketika ada massa udara dengan arah yang berbeda, kecepatan yang tidak sama ya, kemudian tekanan segala macam ciri-cirinya berbeda-beda, bertemu di satu titik yang sama, maka di saat itulah terjadi turbulensi. Jadi kamu tahu ya, ini saya agak kasih di sini nih. Gambarnya mana ini? Ini. Jadi kalau misalnya ini angin, ini kan badai nih. Badai itu kan sebenarnya vertikal bentuknya gini ya, tegak deh. Ini dasarnya itu tingginya kan awan ya, nah, tinggi, tegak deh ini. Kalau turbulensi itu dia bukan tegak seperti itu, tapi dia horizontal, dia dibelokkan begini nanti. Nah, dia jadi seperti ini. Ini turbulensi. Ya turbulensi bergerak dari sini, dari misalnya ini saya bilang barat dari timur ke barat. Jadi dia kalau misalnya siklon itu dia dari atas ke bawah, tapi kalau kalau turbulensi dia gerakannya itu kanan kiri gitu ya. Oke. Silakan itu kalau misalnya ada yang belum dipahami ditanyakan ya lewat grup kita ya. Nah, jadi mohon kalian yang sudah kelas 11 jangan ragu untuk bertanya ke saya. Kenapa? Karena kalau kamu tidak mau bertanya seperti aktif di kelas, ya otomatis kamu akan bingung nanti gitu ya. Karena pelajaran ini kan jarak jauh, sehingga banyak kekurangannya gitu ya. Kadang-kadang kita kurang komunikasi, kadang-kadang kurang penjelasan, sehingga saya harap sebagai kelas 11 kalian itu sudah paham bagaimana budaya belajar di geografi gitu ya. Berikutnya, massa udara dalam proses turbulensi bergerak secara bergulung-gulung dan bergerak secara horizontal. Peristiwa ini menarik dikaji karena banyak mempengaruhi penerbangan. Ya, jelas lah gitu ya. Ini kita lihat gambar di sini ya. Nah, ini turbulensi seperti ini.
Nah itu ya, jadi sini ada awan. Nah ini disebutnya awan menjulang atau awan konvektif, itu yang ini ya, konvektif namanya, awan konvektif, awan menjulang dari bawah ke atas tinggi sekali, ketinggiannya bisa mencapai 15.000 meter di atas permukaan laut ya. Nah ini dia kalau misal ada penerbangan kemudian dia masuk ke daerah apa namanya itu, turbulensi, maka dia begini pesawatnya ya, dia akan goncang. Nah, apalagi di sini masuk sini, nah turbulensi di sini. Jadi ini massa udara itu dia beradu deh ya, beradu gitu, bergerak segala macam sporadis seperti itu, dia menimbulkan kekacauan. Nah kekacauan itu disebutnya turbulensi. Ketika pesawat masuk ke sini maka otomatis tidak akan merasakan getaran cukup keras gitu ya. Oke lanjut, tekanan udara. Apa tekanan udara? Nah, tekanan udara itu adalah berat massa udara di atas sebuah wilayah ya. Tekanan udara adalah berat massa udara di atas sebuah wilayah. Alat ukurnya barometer ya, bar meter. Bar itu tekanan, meter itu adalah alatnya. Nah ini dia alatnya ya. Ini kamu lihat di sini ya. Ini kalau misal kita lihat di sini, ini kan otomatis kan tekanan terendah kan di 28 ya. Di sini 950 milibar, ini MBS millibars gitu ya, millibars ini. Terendah di sebelah sini sampai di 1050 millibars. Ya, millibars gitu. Kita lihat di sini. Tekanannya kan rendah. Ini sih tekanan rendah ya. Tekanan tinggi, tekanan sedang. Jadi ternyata kalau kita lihat dari alat ini, barometer ini, ternyata tekanan rendah itu berasosiasi dengan hujan. Tekanan sedang asosiasinya dengan berawan. Tekanan tinggi asosiasinya dengan apa ini? Cerah. Nah begitu. Jadi kalau misal kamu suatu saat melihat ada langit cerah nggak ada awannya, itu bisa kau bilang wah tekanannya itu tinggi, di situ tekanannya. Kalau tinggi tekanannya, otomatis massa udaranya gimana tekanannya? Apa namanya itu? Suhunya bagaimana? Gitu ya, pasti dingin. Gitu. Kenapa nggak bisa ada awan? Karena kalau misalnya ada di langit, langit kita warnanya biru bersih gitu, itu artinya apa? Artinya sumber massa udara bergerak dari situ. Jadi awan nggak akan mungkin di situ. Kenapa? Karena ditiup menjauh dari daerah situ dianya. Kemana? Ke daerah yang bertekanan rendah. Gitu ya. Jadi kalau misalnya saya kasih tahu lagi nih ya. Ini saya kasih tulisin sini deh biar kamu bisa ini deh ya. Nah, saya kasih sini. Ini. Langit cerah artinya tekanan udaranya tinggi. Oke. Artinya juga suhu udaranya rendah. Artinya juga sumber massa udara. Artinya juga awan bergerak dari sana. Makanya gak heran gak ada awannya. Kenapa? Karena awannya tertiup semua ke daerah di luarnya. Kita balik posisinya, langit, hujan atau berawan lah gitu ya. Berarti tekanan udaranya dari rendah sampai sedang. Oke, suhu udara dari sedang sampai tinggi. Dan dia merupakan daerah tujuan massa udara. Sehingga awan bergerak ke sana. Nah, begitu. Jadi awan bergerak ke sana adanya ya. Kenapa? Karena itu merupakan daerah tujuan, karena daerah rendah di situ ya tekanannya. Itu ibaratnya sama seperti gini lah. Kalian pasti nggak suka tempat yang padat toh. Setelah pada tempat ini pasti kamu mencari tempat yang lebih renggang. Nah, itu seperti itu juga sama ya. Mirip ya. Oke, kita lanjut. Barometer. Nah, ini dia. Ini namanya isobar map ya, atau peta isobar. Ini daerahnya kalau kamu ini jago hafal peta ini atlas, kamu ini kayak gitu. Paham deh daerah mana gitu. Coba izah ya, kamu tebak deh kira-kira daerah mana ini. Ya, nanti jawabannya silakan disampaikan ya
WA grup ya. Ini daerah mana dipetakan ini ya, oke. Di sini kelihatan ya, ini L itu artinya low ya, low itu artinya rendah. Di sini kita ada 1000, 1004, 1008, 1012, 1020, 1028. Nah, begitu. Jadi massa udaranya pasti bergerak dari sini ya, dari luar ke dalam. Nah, ke dalam semuanya, ke dalam. Kenapa? Karena yang luar ini tekanan tinggi, yang dalam itu tekanan rendah. Ini saya gambarkan di sini ya. Agak susah yang ngomong gambar di sini ya. Jadi saya nggak begitu. Ah, gini. Nah, gini, gitu. Baru kemudian enter. Salah. Nah, begini ya. Jadi ini massa udaranya tadi L tadi di tengah, plusnya di luar gitu. Makanya otomatis massa udaranya akan bergerak seperti ini. Mana ya? Ada di ini. Asik. Oke, ini ya. Nah, seperti itu ya. Ini kalau misalnya itu massa udaranya itu dia L nya di tengah, H nya di atas, di luar ya. Jadi H itu high, L itu low gitu ya. Oke. Nah, ini keadaan berikutnya yang lain. Kalau ini keadaan lain itu dia yang tinggi itu dia di luar. Salah. Yang plusnya itu di dalam. Maka otomatis dia akan bergerak seperti ini. Nah, jadinya nah begini ya, gitu deh. Ini dia tekanan tinggi, di luar tekanan rendah. Jadi yang ini yang dalam plus ini, nah plus itu dia ini suhunya rendah, tekanannya tinggi, otomatis di daerah yang di dalam sini dia pasti nggak ada awan. Kebalikannya ini minus ini suhunya rendah, tekanannya rendah tinggi, maka di sini akan banyak awan ya. Nah, tadi ini jawabannya seperti itu. Kenapa kok di daerah plus itu tidak ada awan? Kenapa? Karena tadi ininya. Jadi massa udaranya bergerak keluar semua, didorong itu semua awan keluar. Nah, begitu ya, didorong semua keluar. Jadi yang tengahnya bolong, yang pinggir-pinggirnya itu dia banyak awan. Beda sama yang ini. Yang di sini penuh dengan awan, yang di sini kosong, nggak ada awannya sama sekali. Ya, nah begitu. Oke, kita lanjut. Sama ya. Nah, ini juga sama. Ini saya tag lagi nih si Izah mungkin ya. Izah coba cek ini kira daerah mana ini peta di sini ya. Ini kamu bisa belajar di sini ya. Oke. Ini udah berapa menit ya? Ini cek dulu. Oke, sudah 33 menit ya. Karena mau saya selesaikan dulu. Nanti saya akan kirimkan nanti materinya ini ke ini ya, ke apa namanya? Ke YouTube. Kamu silakan dicek nanti di YouTube untuk videonya. Oke? Sampai di situ dulu mungkin ya materinya tadi di tekanan udara. Nanti kita akan lanjutkan ke bagian humidity atau kelembapan udara ya. Nanti saya jelaskan ini ya. Jadi bedanya misalnya garis yang rapat seperti ini, garis renggang itu dia ada bedanya gitu ya. Nanti saya jelaskan ke belakang nanti. Oke, terima kasih. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.